Oke, berikutnya transaksi peralatan toko. Oke, pada tanggal 5 Maret 2010, James membeli peralatan senilai 2 juta. Oke, James membeli peralatan senilai 2 juta. Nah, kita mau bikin jurnal umumnya. Biasa ya, kita tulis tanggal dulu. 5 Maret 2010. Apa sih yang terjadi? Oke, kita lihat dulu. Akun apa yang dipengaruhi? Oke, James beli peralatan. Biasa ya. Ketika dia beli peralatan, peralatan itu kan aset. Berarti peralatannya akan meningkat atau berkurang? Meningkat ya. Misalnya gue baru beli mesin fotokopi, berarti gue dapat mesin fotokopi. Aset gue meningkat, gitu kan? Sebagai gantinya, gue harus membayar 2 juta. Nggak dikasih tahu kan cara bayar pakai apa, itu berarti kalau nggak dikasih tahu kita bayar pakai uang tunai ya. Berarti kalau kita bayar pakai uang tunai, kas kita akan berkurang. Oke, berarti account-nya gimana nih kalau peralatan? Peralatan itu adalah aset. Oke, jadi ketika bertambah kita akan taruh di debit. Oke, kas kita juga tahu ya, kas itu adalah aset. Berarti ketika kas kita berkurang, karena kita bayar, kita taruh di kredit. Nah, gampang kan ketika kita bikin jurnal umum kita tahu, oh debit pada kredit. Berarti apa yang terjadi? Pada tanggal segitu kita taruh peralatan toko kita di debit. Karena bertambah nih aset ya. Berikutnya kita bilang, oh kita bayar pakai uang tunai, makanya kas kita berkurang sebesar 2 juta. Oke, kasnya gue taruh di kredit nih karena berkurang. Gampang nggak? Ini jurnal umum ya. Nah, tapi kasusnya akan sedikit berubah jika seperti ini. Oke. Pada tanggal 5 Maret 2010, James beli peralatan toko senilai 2 juta secara kredit. Tadi kita tunai kan, ini tunai nih kita beli. Sekarang kita kredit, gimana nih? Oke, sama kita bikin dulu ya jurnalnya nih. Oh, tanggal 5 Maret 2010 apa sih yang terjadi? Nah, kita lihat akun apa yang dipengaruhi. Oke, pertama kita lihat kita beli peralatan toko. Berarti aset kita bertambah ya, masih sama nih sama yang atas. Peralatan kita akan meningkat, di mana peralatan itu adalah aset. Ketika bertambah kita taruh di debit. Kayak kita kan beli ini ya, berarti kita dapat asetnya. Sebagai gantinya, ada uang tunai yang berkurang nggak? Nggak ada. Gue belinya kredit loh. Kredit itu artinya apa sih? Artinya adalah ngutang. Oke, ketika gue belinya ngutang, berarti utangnya bertambah nggak? Nambah kan utang gue. Oke, kita lihat nih account-nya gimana sih kalau utang. Kebalikan dari aset ya. Utang itu kalau kita bertambah, kita malah taruh di kredit. Udah deh, transaksinya apa? Debit pada kredit gitu kan. Jadi kan, berarti kita tinggal bilang bahwa kita beli peralatan toko. Oh, kita beli peralatan toko nih, bertambah soalnya kan. Tapi kita ngutang juga, berarti kita ngutang. Utangnya pada siapa? Kita nggak tahu ya, misalnya pada si A gitu. Sebesar berapa? 2 juta. Oke, jadi kita bisa lihat, oh peralatan toko tuh aset, di debit. Oh berarti kita beli aset kali ya, bertambah soalnya. Kita lihat, utang di kredit. Oh, utangnya bertambah. Oh berarti gue beli peralatannya pakai ngutang. Oke, nah berikutnya, gimana kalau kasusnya kayak gini nih? Kasusnya masih sama nih, tapi pada tanggal 5 Maret 2010, James membeli peralatan toko senilai 2 juta. Dibayar setengahnya tunai dan sisanya kredit. Oke, jangan bingung dulu. Aturannya masih sama. Kita lihat dulu akun apa yang terpengaruh. Naik atau turun, catatnya gimana gitu kan. Kita lihat ketika kita beli peralatan toko masih sama ya. Ketika kita beli sesuatu gitu ya, suatu aset ya, naik dong aset yang kita punya ya, karena kita baru beli gitu kan. Seperti biasa, kalau aset bertambah ya, peralatan toko nih, kita taruh di debit. Berikutnya apa lagi yang ngaruh? Lihat, kita bayarnya setengahnya tunai dan sisanya kredit. Setengahnya kita bayar tunai, berarti kita ngeluarin uang tunai nggak? Ngeluarin. Ya, dalam bahasa akuntansinya kas ya, kita nyebutnya uang tunai. Berarti kas kita gimana? Berkurang. Oke? Kas kita berkurang, kita taruh di mana? Kas itu aset, ketika berkurang kita taruh di kredit. Oke, terus habis itu lihat, sisanya kita bayar kredit. Wah, berarti apa yang terjadi? Berarti utang kita bertambah nggak? Bertambah dong. Oke, utang kita bertambah. Ketika utang kita bertambah, kita taruh di mana? Debit, kredit. Di mana? Kredit. Oke, transaksinya kita bisa lihat debit pada kredit dan pada kredit.
Oke, berarti seperti biasa nih ya, kita bikin jurnalnya dulu. Kita mulai dari tanggal. Kita lihat, di debit kita punya peralatan toko. Gue catat deh nih, oh ini nih, gue punya peralatan toko. Sebesar berapa? 2 juta. Di kredit, gue punya kas sama utang, gitu kan. Ini harusnya utang ya, supaya lo nggak salah, supaya nggak mistaken. Utang. Oke, tapi ingat, lo kan mungkin bingung gimana caranya jumlahnya balance kan, kas masa gue taruh di kredit 2 juta terus utang 2 juta, kagak. Lo lihat dong, setengahnya tunai, berarti yang gue bayar pakai tunai berapa? Setengah dari 2 juta, yaitu 1 juta, ya kan? Setengahnya gue bayar tunai, berarti setengahnya gue bayar kas, dimana kas gue berkurang di kredit sebesar 1 juta. Oke, terus berikutnya, utang gue bertambah dong. Tadinya gue nggak ngutang, terus tiba-tiba gue ngutang 1 juta gitu kan. Oh, utang kan bertambah di kredit ya, utang pada si A gitu misalnya. Utang gue berapa? Bertambah sebesar 1 juta. Balance nggak antara debit sama kredit? Debitnya 2 juta, kreditnya 2 juta. Balance. Oke, jadi jurnalnya seperti ini. Oke? Kita lihat ya, jadi kayak gitu doang nih. Jurnalnya ya tergantung tiga-tiganya. Ups, kok pakai coretan? Nih, ini jurnalnya tergantung soalnya yang mana. Oke?